osteoporosis with compression fractures in almost all of the thoracic vertebrae. Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 4 episode 6-9, di mana salah satu episodenya menceritakan seseorang yang melakukan eksperimen agar dapat hidup abadi. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Pada episode ini kita diperlihatkan Dr. Lim yang terlihat sangat stres dengan banyaknya pekerjaan rumah sakit dan berbagai masalah yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Hal ini membuat Dr. Lim tidak bisa tidur terlebih lagi setelah kejadian COVID-19 yang merenggut banyak nyawa. Bahkan esok harinya saat Dr. Lim bekerja, dirinya melihat seorang pasien bernama Ben yang sedang mengamuk karena berhalusinasi. Saat Ben sedang mengamuk, tiba-tiba datang istri Ben yang bernama Zoe dan berhasil menenangkan Ben. Ternyata Ben ini adalah mantan tentara dan berhenti menjadi tentara karena trauma akibat terkena sebuah ledakan 2 tahun lalu. Trauma inilah yang membuat Ben sering berhalusinasi sehingga melihat orang-orang di sekitarnya adalah musuh. Dr. Brown dan Dr. Lee menyarankan agar Ben dibawa ke dokter psikolog untuk mengobati traumanya. Namun ternyata Zoe telah membawa Ben selama 2 tahun terakhir ke berbagai dokter psikolog dan hasilnya sia-sia karena Ben masih sering berhalusinasi. Tidak hanya itu, bahkan saat Ben berhalusinasi, Zoe sering menjadi korban kekerasan karena Ben menganggap orang di sekitarnya adalah musuh termasuk Zoe. Dr. Brown dan Dr. Lim yang mendengar hal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung meninggalkan Zoe. Saat Dr. Lim sedang stres, tiba-tiba saja Dr. Lim bertemu dengan Dr. Murphy dan terlihat Dr. Murphy sedang bingung untuk memilih sebuah hadiah untuk Lea padahal saat ini adalah jam kerja. Dr. Lim yang melihat hal itu mencoba untuk sabar dan meminta agar Dr. Murphy mengajari Allen melakukan aborsi pada seorang pasien bernama Valerie. Dr. Murphy menolak hal itu karena Dr. Murphy tidak mau lagi menjadi seorang mentor, namun karena Dr. Lim memaksa akhirnya Dr. Murphy menurutinya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Lim menemui Allen yang kebetulan sedang bersama dengan Olivia. Saat Dr. Murphy dan Dr. Lim menyuruh Allen untuk belajar melakukan aborsi, ternyata Allen menolaknya karena melakukan aborsi bertentangan dengan agamanya yaitu Kristen. Tentu Dr. Lim agak kesal karena semua dokter ahli bedah harus bisa melakukan aborsi dan juga aborsi ini dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Namun Allen masih tetap dengan pendiriannya sehingga Dr. Lim sangat marah dan langsung meninggalkan mereka semua. Ternyata Dr. Lim memutuskan untuk menenangkan dirinya karena sangat stres melihat masalah-masalah yang ada di dalam rumah sakit. Saat Dr. Lim sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba saja datang Dr. Murphy dan Allen, di mana Allen meminta maaf atas keegoisannya dan bersedia belajar melakukan aborsi. Dr. Lim yang mendengar hal itu memaafkan Allen dan meminta agar Dr. Murphy mengajari Allen melakukan aborsi. Dr. Murphy yang mendengar hal itu ingin jika dirinya diawasi oleh Dr. Lim saat mengajari Allen melakukan aborsi. Namun Dr. Lim menolak hal itu karena kini Dr. Murphy harus bisa menjadi mentor tanpa harus diawasi oleh siapapun. Dr. Murphy dengan sangat terpaksa menyetujuinya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja datang Asher di mana Asher memberitahu Dr. Lim jika Ben berhalusinasi dan mengamuk hingga memukul Zoe. Dr. Lim yang mendengar hal itu langsung ke ruangan Ben dan terlihat Ben sudah mulai tenang namun pipi Zoe terlihat lebam. Ben meminta maaf kepada Zoe karena dirinya tidak bisa mengendalikan dirinya saat sedang berhalusinasi hingga membuat Zoe terluka. Zoe yang sangat mencintai Ben mengatakan jika dirinya telah memaafkan Ben namun dirinya butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri. Zoe pun memutuskan untuk meninggalkan Ben sendiri di rumah sakit dan terlihat jika Ben sangat sedih karena dirinya sudah berkali-kali membuat Zoe terluka. Dr. Lim yang melihat hal itu menyarankan agar Ben kembali mencoba ke dokter psikolog agar rasa traumanya bisa hilang. Namun Ben menolak hal itu karena menurut Ben semua itu percuma karena Ben telah berkali-kali ke dokter psikolog berbeda dan hasilnya sia-sia karena Ben masih tetap sering berhalusinasi. Dr. Lim yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam sambil meninggalkan Ben. Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim dan Dr. Brown sedang berdebat karena Dr. Brown menyarankan agar Ben dilakukan stimulasi saraf vagus. Stimulasi saraf vagus adalah perawatan medis yang melibatkan pemberian impuls listrik ke saraf vagus nerve.
Tentu Dr. Brown menyarankan stimulasi saraf vagus ini karena para dokter psikolog tidak bisa mengobati trauma Ben dengan cara terapi. Dr. Lim tentu menolak hal itu karena pengobatan terbaik untuk trauma adalah sebuah terapi yang dilakukan oleh seorang yang ahli yaitu psikolog. Ditambah lagi stimulasi saraf vagus ini sangat beresiko kematian, sedangkan terapi yang dilakukan oleh dokter psikolog tidak memiliki resiko apapun. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja datang Dr. Resnick dan mengatakan jika Dr. Lim harus mengawasi Allen bukan menyuruh Dr. Murphy yang mengawasi Allen. Hal ini karena pasien yang sudah dilakukan aborsi memerlukan seorang dokter yang bisa menenangkan dirinya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan oleh dokter residen baru seperti Allen dan juga Dr. Murphy yang memiliki autis. Mendengar hal itu, Dr. Lim mengakui kesalahannya dan mengatakan jika dirinya sendiri yang akan mengawasi Allen. Lalu kita diperlihatkan Allen sedang ingin melakukan aborsi kepada seorang pasien bernama Valerie yang tentu saja diawasi oleh Dr. Lim. Namun saat Allen ingin melakukan aborsi dengan menghisap janin yang ada di dalam rahim Valerie, tiba-tiba saja Allen terdiam. Hal ini tentu karena Allen masih belum siap untuk melakukan aborsi karena kepercayaan agama yang dimilikinya. Tentu hal ini membuat pasien menjadi sangat stres melihat tingkah Allen sehingga Dr. Lim langsung mengambil alih untuk melakukan aborsi. Akhirnya aborsi itu dilakukan oleh Dr. Lim dan tentu saja aborsi itu berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Setelah aborsi itu, Dr. Lim langsung menemui Allen dan terlihat Dr. Lim sangat marah. Dr. Lim mengancam akan memecat Allen jika Allen melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Dr. Lim pun langsung meninggalkan Allen dan pergi ke ruangannya. Ternyata di ruangan itu sudah ada Dr. Murphy yang ingin bertanya sesuatu yang tidak penting yaitu hadiah untuk Lea. Secara bersamaan datang juga Dr. Brown yang menyarankan agar Ben dilakukan pembedahan untuk membuang amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengeluarkan respon ketakutan, marah, dan juga emosi sehingga trauma pada Ben akan hilang. Dr. Lim tentu menolak hal itu karena pembedahan untuk membuang amigdala sangat beresiko membuat Ben stroke, koma, bahkan kematian. Dr. Murphy yang mendengar hal itu menyarankan agar mereka menggunakan laser untuk menghancurkan amigdala sehingga mereka tidak perlu melakukan pembedahan yang berisiko stroke, koma, dan bahkan kematian. Dr. Lim yang mendengar hal itu sangat marah dengan Dr. Murphy walaupun ide Dr. Murphy sangat bagus. Hal ini karena Dr. Murphy selalu ikut campur dengan pembedahan orang lain, namun sering menolak untuk mengajari dokter residen baru padahal saat ini dirinya adalah seorang mentor. Tidak hanya itu, Dr. Lim juga merasa sangat kesal dengan tingkah laku Dr. Murphy yang selalu menanyakan sesuatu yang tidak penting seperti hadiah untuk Lea. This is not your case. You cannot jump into this one because you don't want to do the one assigned to you, which is to teach, which you've made my problem. Saat Dr. Lim sedang memarahi Dr. Murphy, tiba-tiba saja Dr. Lim mendapatkan sebuah pesan jika ternyata Ben ingin bunuh diri dari atap rumah sakit. Dr. Lim dan Dr. Brown pun langsung pergi ke atap rumah sakit dan terlihat jika di sana terdapat Ben yang ingin melompat. Ben melakukan hal itu tentu karena dirinya sudah sangat putus asa dengan traumanya, karena tidak bisa diobati dan kini dirinya terancam akan kehilangan Zoe. Dr. Lim yang melihat hal itu tentu sangat panik dan mengatakan kepada Ben jika traumanya bisa diobati dengan cara menghancurkan amigdala menggunakan laser sesuai dengan saran Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim, Dr. Brown, dan Asar sedang ingin melakukan penghancuran amigdala milik Ben untuk mengobati traumanya. Saat mereka sedang ingin melakukan pembedahan, tiba-tiba saja datang Dr. Murphy. Dr. Murphy ingin mengajari Asar untuk menghancurkan amigdala layaknya seorang mentor, asalkan Dr. Lim mengawasi Dr. Murphy saat mengajari Asar. Mendengar hal itu akhirnya Dr. Lim menyetujuinya karena terlihat jika Dr. Murphy tidak percaya diri menjadi seorang mentor. Akhirnya penghancuran amigdala itu dilakukan oleh Asar dan tentunya dibimbing oleh Dr. Murphy yang diawasi oleh Dr. Lim. Insert the probe perpendicular to the cortical surface. Adjust the probe 1 mm inferiorly. Penghancuran amigdala itu pun berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Di akhir episode ini kita diperlihatkan Dr. Lim yang sangat stres akibat pekerjaannya sedang mengendarai motor kesayangannya. Namun tiba-tiba saja Dr. Lim menjadi tidak fokus hingga membuat Dr. Lim jatuh saat mengendarai motor kesayangannya tersebut. Di episode selanjutnya kita diperlihatkan Dr. Lim yang kembali bekerja namun terlihat ada memar pada kepalanya. Para dokter tentu sangat khawatir dengan keadaan Dr. Lim karena terlihat memar pada kepalanya sangat parah. Ditambah lagi hari ini Dr. Lim ke kantor tidak menggunakan motor kesayangannya. Dr. Lim yang tidak mau para dokter mengetahui jika dirinya habis kecelakaan mengatakan jika memar di kepalanya akibat terbentur lemari. Sedangkan motornya telah dijual sehingga kini dirinya naik mobil ke kantor. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews, Dr. Park, Dr. Murphy, dan Asar sedang melakukan pembedahan pada seorang pasien bernama Wyatt.
Wyatt dilakukan pembedahan karena usus Wyatt yang berlubang. Namun saat dilakukan pembedahan, para dokter sangat bingung karena Wyatt mengalami penyakit Hirschsprung. Hirschsprung adalah kondisi di mana menghilangnya sel-sel saraf pada otot usus besar sehingga usus besar menipis dan membuat penderitanya tidak bisa buang air besar. Namun masalahnya Hirschsprung ini hanya terjadi pada bayi yang baru lahir dan tidak pernah ditemukan pada pria dewasa seperti Wyatt. Para dokter yang belum pernah menemui hal semacam ini tentu sangat bingung dan hanya bisa menutup kebocoran usus Wyatt untuk sementara waktu. Selesai pembedahan, para dokter langsung menanyakan keanehan tersebut kepada Wyatt yang ditemani oleh istrinya bernama Sophie. Wyatt menjelaskan jika dirinya telah memodifikasi DNA miliknya dengan menyisipkan DNA yang membuat seorang menjadi tua dengan DNA seorang bayi dengan tujuan agar dirinya dapat hidup 1000 tahun lagi atau bahkan tidak pernah mati. Tujuan Wyatt melakukan hal itu agar semua manusia di muka bumi ini bisa menikmati hidup yang lebih lama tanpa ada batas waktu. Para dokter yang mendengar hal itu tentu sangat kaget dan merasa yang dilakukan Wyatt ini sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Para dokter akhirnya memutuskan untuk memeriksa DNA milik Wyatt untuk mengetahui apakah eksperimen yang dilakukan Wyatt ini berhasil. Saat dilakukan pemeriksaan pada DNA Wyatt, terlihat jika DNA Wyatt memiliki struktur yang lebih baik dari manusia lainnya. Para dokter yang melihat hal itu tentu sangat kaget karena kemungkinan besar eksperimen yang dilakukan Wyatt untuk menambah umur seseorang mungkin akan berhasil. Para dokter langsung menemui Wyatt dan menjelaskan jika eksperimennya berhasil. Para dokter memutuskan untuk memberikan obat penambah daya tahan tubuh agar kekebalan tubuh Wyatt bisa melawan penyakit Hirschsprung yang diderita oleh Wyatt akibat eksperimen tersebut. Setelah memberikan obat penambah daya tahan tubuh, para dokter langsung meninggalkan Wyatt untuk beristirahat. Tak lama kemudian ternyata Wyatt mengalami rasa sakit yang sangat parah pada seluruh tubuhnya dan rasa yang paling sakit ada pada bagian perut. Saking sakitnya sehingga membuat Wyatt tak sadarkan diri sehingga para dokter harus membawa Wyatt ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Saat dilakukan pembedahan ternyata limpa pada Wyatt terlihat akan pecah sehingga para dokter langsung memperbaiki limpa dari Wyatt. Para dokter yang melihat kejadian itu tentu sangat bingung dengan keadaan Wyatt saat ini karena sistem tubuh Wyatt kini sangat tidak jelas. Dari rasa sakit yang muncul tiba-tiba sehingga berbagai organ tubuh Wyatt yang tiba-tiba menjadi rusak. Jadi walaupun eksperimen Wyatt berhasil menambah umur Wyatt, namun Wyatt akan merasakan sakit yang sangat parah seumur hidupnya. Setelah melakukan pembedahan, para dokter langsung menemui Wyatt yang tentu saja ditemani oleh Sophie. Para dokter menjelaskan jika mereka sudah tidak bisa menolong Wyatt lagi untuk menghilangkan rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Jalan satu-satunya untuk menghilangkan rasa sakit itu hanya dengan mengembalikan DNA Wyatt menjadi seperti semula. Namun ternyata Wyatt menolaknya karena dirinya tidak mau jika eksperimennya ini gagal dan lebih rela menahan rasa sakit untuk mendapatkan hidup 1000 tahun lagi. Wyatt juga akan terus berusaha untuk tetap menyempurnakan eksperimennya tersebut agar dapat hidup 1000 tahun tanpa rasa sakit karena semua itu ia lakukan untuk generasi yang akan datang. Sophie yang mendengar hal itu menolak kemauan Wyatt karena menurut Sophie dirinya tidak mau melihat Wyatt menderita untuk 1000 tahun ke depan jika eksperimen ini benar-benar terbukti berhasil. Sophie bahkan mengancam akan meninggalkan Wyatt jika Wyatt tidak mau membuat DNA miliknya menjadi seperti semula. Namun Wyatt tetap kekeh dengan pendiriannya untuk tetap melanjutkan eksperimen sehingga membuat Sophie harus meninggalkan Wyatt. Setelah Sophie pergi, Wyatt menjelaskan jika dirinya akan dapat melupakan Sophie sebelum dirinya mati jika dirinya memiliki umur 1000 tahun lagi. Terlihat jika Wyatt sangat yakin untuk melakukan eksperimennya walau tentu pihak rumah sakit sudah tidak dapat membantu lagi untuk menghilangkan rasa sakitnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang baru pulang di apartemennya dan melihat Lea sedang ingin menjual alat skinya di toko online. Ternyata alat ski tersebut didapat Lea dari mantan suaminya yang di sini kita diberitahu jika Lea sebenarnya telah menikah 10 tahun lalu saat setelah lulus SMA. Dr. Murphy yang mendengar hal itu sangat takut jika Lea akan meninggalkan dirinya sama seperti mantan suami Lea. Namun Lea terus meyakinkan Dr. Murphy jika dirinya tidak akan meninggalkan Dr. Murphy sehingga membuat Dr. Murphy menjadi tenang. Mereka juga menyiapkan sebuah lonceng sapi untuk dibunyikan oleh salah satu dari mereka. Jika salah satu dari mereka berubah yang mungkin membuat mereka berdua meninggalkan satu sama lain. Tentu suara lonceng sapi ini berguna untuk mengingat salah satu dari mereka jika berubah, sehingga mereka akan mengingat janji yang telah mereka buat yaitu untuk tidak saling meninggalkan. Di sisi lain, kita diperlihatkan jika Dr. Brown semakin dekat dengan salah satu dokter residen baru yaitu Enrique. Enrique mengatakan jika dirinya menyukai Dr. Brown dan berharap jika Dr. Brown mau menjadi pacarnya. Namun Dr. Brown menolak hal itu dan lebih memilih jika mereka berdua hanya sebatas sahabat.
Enrique menyetujuinya jika dirinya hanya bersahabat dengan Dr. Brown. Namun jika suatu saat nanti Dr. Brown berubah pikiran, maka Enrique siap menjadi seorang kekasih bagi Dr. Brown. Dr. Brown pun meninggalkan Enrique dan pergi ke tempat Dr. Lim untuk curhat tentang Enrique. Namun saat Dr. Brown sampai di tempat Dr. Lim, dirinya melihat jika motor Dr. Lim hancur parah. Sehingga Dr. Brown menyimpulkan jika memar di kepala Dr. Lim akibat kecelakaan. Di episode selanjutnya kita diperlihatkan jika Dr. Brown sedang bersama dengan Dr. Lim. Di sini kita diberitahu jika Dr. Lim mengidap PTSD, di mana penyakit ini juga pernah dialami oleh Dr. Brown saat Dr. Brown kehilangan ibunya. PTSD adalah suatu gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Dr. Brown menyarankan agar Dr. Lim pergi ke dokter psikolog untuk mengobati masalah PTSD-nya. Namun Dr. Lim menolak hal itu karena dirinya merasa jika dapat mengatasi semua itu tanpa harus pergi ke dokter psikolog. Dr. Lim yang kurang senang dengan saran Dr. Brown langsung meninggalkan Dr. Brown. Dr. Brown yang masih tetap ingin Dr. Lim sembuh dari gangguan PTSD memutuskan untuk menemui Dr. Glassman dan meminta agar Dr. Glassman mau membujuk Dr. Lim untuk pergi ke dokter psikolog. Dr. Glassman awalnya menolak hal itu, namun karena Dr. Brown terus memohon, akhirnya Dr. Glassman menyetujuinya. Di sisi lain kita diperlihatkan jika Leah menemui Dr. Murphy dan menjelaskan jika orang tua Leah ingin makan malam bersama. Leah terlihat sangat takut karena Leah mengetahui jika Dr. Murphy benar-benar sangat lemah dalam berkomunikasi. Ditambah lagi orang tua Leah sangat menginginkan Leah mendapatkan pria yang sempurna. Dr. Murphy yang mendengar hal itu memutuskan untuk berlatih berkomunikasi untuk makan malam nanti, yang dibantu oleh Dr. Glassman dan Dr. Resnick yang berperan menjadi orang tua Leah. Latihan itu berjalan dengan sangat lancar dan terlihat Dr. Murphy sangat siap untuk menemui orang tua Leah. Akhirnya makan malam bersama orang tua Leah pun tiba, di mana terlihat jika orang tua Leah sangat menyukai Dr. Murphy. Setelah makan malam itu, orang tua Leah pun pergi dari apartemen Dr. Murphy dan kembali ke hotel tempat mereka menginap. Namun esoknya ternyata Leah mendapatkan pesan dari orang tuanya jika orang tuanya tidak menyetujui hubungan Dr. Murphy dengan Leah. Tentu hal ini karena Dr. Murphy memiliki autis, yang dimana orang tua Leah sangat menginginkan pria yang sempurna untuk Leah. Dr. Murphy yang mengetahui hal itu langsung pergi ke tempat orang tua Leah tanpa sepengetahuan Leah. Ternyata Dr. Murphy berusaha meyakinkan orang tua Leah jika dirinya pantas untuk Leah. Leah and I go through challenges together. It's one of the things that makes us stronger. Setelah itu, Dr. Murphy langsung meninggalkan orang tua Leah dan terlihat orang tua Leah hanya bisa terdiam. Lalu kita diperlihatkan seorang pasien berumur 14 tahun bernama Daria menderita kifosis. Kifosis adalah kelainan di lengkungan tulang belakang yang membuat punggung bagian atas terlihat membulat atau bengkok tidak normal. Kifosis ini harus cepat dilakukan pembedahan untuk mengembalikan posisi tulang belakang Daria. Karena jika ditunda, kemungkinan tulang belakang Daria akan mengembang akibat faktor umur dan membuat Daria tidak dapat bernafas. Kifosis ini dialami Daria karena Daria sangat berlebihan dalam melakukan latihan senam, yang dimana Daria ini akan melakukan pertandingan senam dalam beberapa bulan yang akan datang. Namun masalahnya, jika kifosis Daria sudah diperbaiki, maka Daria tidak akan bisa senam lagi, karena tulang belakang Daria menjadi sangat lemah yang jika dipaksakan akan patah. Daria yang mendengar hal itu memutuskan menunda untuk mengembalikan posisi tulang belakang karena dirinya ingin mengikuti pertandingan senam untuk terakhir kalinya. Namun tentu saja keputusan Daria ini memiliki resiko yang sangat besar, karena Daria kemungkinan akan mati jika tulang belakang Daria mengembang karena faktor umur. Ayah Daria yang bernama Anton tentu menolak hal itu karena Anton tidak mau jika Daria mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah piala. Awalnya Daria menolak hal itu, namun karena melihat ketulusan hati Anton, akhirnya Daria menyetujuinya. Lalu kita diperlihatkan Daria yang dilakukan pembedahan untuk mengembalikan posisi tulang belakang Daria. Pembedahan itu pun berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Di sisi lain ternyata Anton mengalami nyeri pada dadanya yang membuat Anton sulit bernafas. Saat dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat cairan di dada Anton sehingga Anton harus cepat dilakukan pembedahan. Ternyata semua itu terjadi karena kerongkongan Anton yang rusak parah sehingga cairan yang diminum bukan masuk ke dalam lambung melainkan ke dalam dada. Para dokter hanya memiliki satu cara untuk mengobati Anton, yaitu dengan cara menyambungkan tenggorokan dengan lambung. Namun tentu nantinya Anton akan makan menggunakan alat bantu selang plastik yang dimasukkan melalui hidung seumur hidupnya.
Olivia yang dari tadi diam saja ternyata mendapatkan sebuah ide yang sangat brilian, di mana ide itu adalah menutupi bagian kerongkongan yang rusak dengan mengambil sedikit jaringan kulit perut sehingga mereka tidak harus menyambung tenggorokan langsung ke lambung. Mereka pun langsung melakukan ide brilian dari Olivia itu dan tentunya pembedahan itu berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Di akhir film kita diperlihatkan Anton sadarkan diri setelah pembedahan dan terlihat Daria sangat senang melihat Anton baik-baik saja. Di episode selanjutnya yaitu episode 9 kita diperlihatkan seorang pasien bernama Rio yang menderita tumor pada hipofisis. Hipofisis adalah sebuah kelenjar di bagian otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Rio ini adalah seorang transgender yang dimana ia adalah seorang wanita dan merubah seluruh bentuk tubuhnya menjadi seorang pria selain alat kelaminnya. Namun Rio ini masih menyukai pria, oleh sebab itu Rio memiliki seorang kekasih pria yang bernama Simpson. Simpson sendiri adalah seorang homo yang dimana ia adalah seorang laki-laki yang menyukai sesama jenis yaitu laki-laki. Simpson sendiri jatuh cinta kepada Rio karena Rio memiliki bentuk tubuh seorang laki-laki walaupun Rio masih memiliki alat kelamin wanita. Rio dan Simpson menjelaskan jika mereka melakukan hubungan seksual layaknya pasangan pria dan wanita. Namun mereka tidak bisa hamil karena Rio meminum obat meningkatkan hormon testosteron secara rutin. Saat dilakukan pemeriksaan pada tumor yang ada di hipofisis Rio, terlihat jika tumor itu kemungkinan membesar dengan sangat cepat. Para dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan uji lab terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab tumor Rio membesar dengan sangat cepat. Dari hasil uji lab terlihat jika hormon prolaktin meningkat sangat tinggi yang dimana hormon inilah yang membuat tumor Rio membesar dengan sangat cepat. Hormon prolaktin adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisis ketika seorang sedang hamil untuk merangsang kelenjar susu memproduksi air susu sesudah melahirkan. Para dokter tentu sangat kaget mengetahui hal itu dan langsung melakukan USG kepada Rio yang hasilnya Rio benar-benar telah hamil. Kehamilan ini bisa terjadi karena Rio pernah lupa meminum obat meningkatkan hormon testosteron yang membuat sperma Simpson berhasil membuahi sel telur Rio. Para dokter memberikan dua pilihan untuk menyembuhkan tumor Rio yang terlihat mulai sangat membesar dan harus cepat ditangani. Pilihan pertama yaitu menggugurkan kehamilan Rio sehingga hormon prolaktin tidak lagi diproduksi oleh hipofisis sehingga tumor akan mengecil dengan sendirinya. Pilihan kedua yaitu jika Rio ingin mempertahankan kehamilannya sehingga Rio harus dilakukan pembedahan untuk membuang tumor tersebut dengan cara membelah tengkorak kepala Rio. Namun tentunya pilihan kedua ini sangat beresiko di mana Rio bisa saja stroke dan bahkan mati di meja operasi. Namun ternyata Rio ingin mempertahankan kehamilannya walaupun pilihan itu sangat beresiko. Akhirnya para dokter pun melakukan pembedahan untuk membuang tumor itu. Namun ternyata pembedahan itu berjalan tidak sesuai rencana karena tekanan darah Rio tiba-tiba saja menurun. Hal ini bisa terjadi akibat adanya gelembung udara pada pembuluh darah Rio sehingga membuat darah tersumbat dan membuat tekanan darah menurun. Namun Dr. Lim yang melihat tekanan darah Rio menurun membuat Dr. Lim sangat tertekan akibat gangguan PTSD yang dialaminya. Dr. Lim berusaha untuk tenang dan akhirnya menemukan solusi terbaik dengan cara memasukkan selang kecil ke dalam pembuluh darah Rio sehingga membuat gelembung udara menghilang. Pembedahan itu pun dilanjutkan dan tentunya pembedahan itu berhasil serta berjalan dengan sangat lancar. Setelah pembedahan itu, Dr. Glassman langsung menemui Dr. Lim dan meminta agar Dr. Lim cuti kerja. Tidak hanya itu, Dr. Glassman juga meminta agar Dr. Lim pergi ke dokter psikolog untuk mengobati gangguan PTSD yang saat ini Dr. Lim derita. Dr. Glassman juga memberikan solusi lain yaitu dengan cara meminum obat antidepresi jika Dr. Lim malu ke dokter psikolog. Dr. Lim akhirnya menyetujui untuk meminum obat antidepresi mengingat gangguan PTSD-nya sudah mulai mengganggu hingga meja operasi. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Brown, Enrique, dan Acer sedang menangani seorang pasien bernama Sarah. Sarah terlihat sangat lemas dan mencoba menjelaskan keadaannya kepada para dokter. Sarah mengatakan jika dirinya memiliki tekanan darah tinggi namun dirinya selalu meminum obat secara rutin sehingga dirinya yakin jika keadaannya saat ini bukan karena tekanan darah tinggi. Tak lama setelah Sarah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Sarah tak sadarkan diri. Dr. Brown yang mendengar hal itu tidak mempercayai perkataan Sarah dan menduga jika Sarah telah berbohong. Dr. Brown menganggap jika Sarah memang memiliki darah tinggi, namun Sarah tidak pernah meminum obat darah tinggi sehingga membuat Sarah terkena darah tinggi yang sangat parah. Tentu Acer dan Enrique yang mendengar perkataan Dr. Brown sangat bingung karena kesimpulan Dr. Brown tentang kebohongan Sarah sangat tidak mendasar. Namun Dr. Brown tetap dengan keputusannya dan langsung memberikan Sarah obat ACE inhibitor yang biasa digunakan untuk mengobati darah tinggi yang sangat parah.
Tak lama keadaan Sarah mulai membaik sehingga mereka semua setuju jika Sarah tidak pernah meminum obat darah tinggi sehingga Sarah mengalami darah tinggi yang sangat parah. Para dokter langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dalam tubuh Sarah untuk mengetahui secara pasti apa yang diderita oleh Sarah. Namun saat mereka sedang melakukan pemeriksaan dengan cara memeriksa jantung Sarah untuk mengetahui yang dialami Sarah, tiba-tiba saja Sarah mengalami kardiogenetik. Kardiogenetik adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Para dokter langsung memberikan pertolongan pada Sarah agar Sarah dapat diselamatkan. Setelah Sarah stabil, para dokter memutuskan untuk melakukan CTI pada Sarah agar mengetahui secara pasti apa penyebab Sarah menderita kardiogenetik. Dari hasil CTI ternyata menunjukkan jika jantung Sarah membengkak yang tentunya disebabkan oleh pemberian ACE inhibitor. Hasil CTI juga menunjukkan jika Sarah benar-benar telah meminum obat darah tinggi secara rutin, dan yang membuatnya lemah saat pertama kali masuk rumah sakit hanyalah penyumbatan pembuluh darah. Keadaan Sarah bisa membaik saat diberikan ACE inhibitor karena ACE inhibitor dapat menghilangkan penyumbatan darah. Namun ACE inhibitor ini sangat berbahaya jika diberikan kepada seseorang yang telah meminum obat darah tinggi, karena jantung menjadi tidak stabil hingga terjadi pembengkakan. Tentu mengetahui hal ini, Dr. Brown sangat menyesal karena tidak mempercayai perkataan Sarah jika Sarah meminum obat darah tinggi setiap hari. Lalu kita diperlihatkan para dokter menjelaskan apa yang terjadi pada Sarah termasuk pemberian ACE inhibitor. Tidak hanya itu, para dokter juga menjelaskan jika semua ini terjadi akibat ketidakpercayaan Dr. Brown kepada Sarah. Tentu Sarah yang mendengar hal itu sangat kaget dan memutuskan untuk pindah rumah sakit karena Sarah merasa diperlakukan berbeda. Sarah menganggap jika rumah sakit tersebut sudah rasis dan tidak mempercayai dirinya karena dirinya memiliki kulit hitam. Para dokter yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa terdiam dan langsung meninggalkan Sarah. Dr. Brown tentu sangat menyesal karena telah menuduh Sarah berbohong tanpa ada alasan yang kuat. Dr. Glassman yang mengetahui hal itu langsung menemui Sarah dan meminta agar Sarah mempertimbangkan lagi keputusannya. Dr. Glassman juga berjanji akan memonitor pembedahan Sarah secara berkala agar tidak terjadi kasus rasis lagi. Sarah yang mendengar hal itu menyetujuinya, namun dengan satu syarat, yaitu Dr. Brown tidak ikut dalam pembedahan. Dr. Glassman yang mendengar hal itu menyetujuinya karena semua ini memanglah salah Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan para dokter sedang melakukan pembedahan pada Sarah untuk memperbaiki pembengkakan jantung pada Sarah. Terlihat Dr. Brown tidak ikut dalam pembedahan, namun Dr. Brown ikut memberikan ide-ide untuk memperbaiki pembengkakan jantung Sarah. Pembedahan itu akhirnya berhasil dan tentunya berjalan dengan sangat lancar. Setelah pembedahan itu, Dr. Brown langsung menemui Sarah dan meminta maaf atas tindakan rasis yang ia lakukan. Terlihat jika Dr. Brown benar-benar sangat tulus meminta maaf karena dirinya sadar jika dirinya benar-benar bersalah telah melakukan rasis. Setelah meminta maaf, Dr. Brown pun langsung meninggalkan Sarah. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Murphy bertemu dengan dokter residen radiologi baru bernama Dr. Cynthia. Di sini terlihat mereka sangat dekat, bahkan Dr. Park, Dr. Resnick, dan Allen yang melihatnya merasa jika Dr. Murphy memiliki perasaan lebih kepada Dr. Cynthia. Namun Dr. Murphy tentu membantah hal itu dan langsung meninggalkan mereka semua. Ternyata Dr. Murphy benar-benar memiliki perasaan lebih kepada Dr. Cynthia karena Dr. Murphy memimpikan Dr. Cynthia saat tidur. Esoknya Dr. Murphy langsung menceritakan mimpinya tersebut kepada Dr. Park dan Allen. Bahkan Dr. Murphy merasa jika kini yang ada di pikirannya hanyalah Dr. Cynthia. Dan Dr. Murphy merasa terganggu dengan hal itu karena Dr. Murphy hanya ingin memikirkan Lea. Dr. Murphy juga ingin menceritakan mimpinya dengan Dr. Cynthia kepada Lea. Karena Dr. Murphy tidak mau berbohong kepada Lea. Namun tentu Dr. Park dan Allen menolak hal itu karena hal itu bisa membuat hubungan Dr. Murphy dan Lea rusak. Dr. Murphy pun menyetujuinya dan langsung meninggalkan Dr. Park dan Allen. Ternyata Dr. Murphy pergi menemui Lea dan menceritakan mimpinya kepada Lea termasuk jika dirinya kini sedang memikirkan Dr. Cynthia. Lea yang mendengar hal itu terlihat biasa saja dan menjelaskan jika menyukai seseorang saat menjalani sebuah hubungan adalah hal yang wajar karena dirinya juga seperti itu. Namun hal yang paling penting dalam sebuah hubungan adalah kepercayaan dan berjanji tidak akan menjalani hubungan dengan siapapun selain dengan orang yang dicintainya saat ini, yaitu Lea. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!